Selamat siang. Baik, sehat. Kapan kira-kira itu masuk? Plus 3 dan 4 ya. Baik, sebelum saya melakukan observasi dalam kelas, kita lakukan dulu observasi. Jadi untuk tentang observasi ini tentunya Ibu sudah menyiapkan modulnya kira-kira berapa kali ketemu? Mengenai barisan dan hanya barisan saja. Masih barisan apa kira-kira itu? Barisan aritmetika. Baik. Tentunya dilaksanakan dalam kelas. Ibu sudah merencanakan apa kegiatan yang dilaksanakan dalam kelas. Sudah disiapkan apa aja yang disiapkan di dalam modul itu? Di dalam modul itu kan sudah saya siapkan yang namanya pertanyaan pemantik dan siswa. Berikutnya itu ada juga yang namanya kegiatan pembelajaran juga dari awal sampai akhir di dalam. Lalu ada juga yang namanya asesmen juga saya sudah lakukan. Oke, bagus, mantap ya. Oke, yang ingin saya tanyakan di observasi ini tidak terlalu banyak ya. Saya tanya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran di dalam pelajaran yang akan saya lakukan nantinya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah mendeskripsikan bagaimana perbedaan antara berikutnya adalah menentukan rumus UN atau suku PN dari satu bilangan, dan yang terakhir itu menentukan suku PN dari dan beda dari satu barisan. Tujuan pembelajaran ini dibuat itu berdasarkan bagaimana kebutuhan siswanya, ataupun kita lihat bagaimana apakah siswanya mampu menyelesaikan daripada tujuan pembelajaran yang kita buat. Baik, tujuan pembelajarannya tadi ini masih sekitar barisan aritmetika ya. Jadi ada 3 tadi saya dengarkan, mendeskripsikan, kemudian sampai untuk menentukan rumus UN tadi. Oke, untuk ini Ibu kira-kira media untuk yang ingin nanti Ibu pakai di dalam mencapai tujuan pembelajaran ini, apa kira-kira media yang dipakai supaya bisa terwujud tujuan pembelajaran ini? Di sana Ibu ada juga pembelajaran yang saya pakai itu adalah PowerPoint. Di sana saya sudah menyiapkan PowerPoint yang memang menjurus ke materi yang sudah saya yang akan saya ajarkan, dan materi-materi yang saya buat ini saya kirim terlebih dahulu sama siswanya supaya siswa juga terlebih dahulu mempelajari, memahami terlebih dahulu bagaimana materi yang akan dipelajari selanjutnya. Menjelaskan bagaimana memberikan contoh sebuah masalah sama anak dan anak itu bisa aktif dalam menyelesaikan contoh masalah yang akan saya berikan. Baik, terima kasih. Baik, yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini. Apa kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai? Iya, di sana ada beberapa area pengembangan yang hendak dicapai juga Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan siswa. Kita tahu bahwa siswa ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dari yang rendah, sedang sampai ke tingkat yang lebih, kita bilang bisa lah. Dan di sana, mengapa saya ambil mau meningkatkan kemampuan siswa dalam segi pengetahuan, contohnya ini karena mereka mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi makanya saya membuat area itu adalah area pengembangan yang harus memang mau meningkatkan kemampuan mereka dalam pengetahuan dulu. Kalau kita tahu dari rendah, sedang sampai ke tinggi. Mau yang rendah ini bisa memahami, mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang membedakan dengan aritmetika itu sendiri. Satu tadi meningkatkan kemampuan siswa. Yang kedua, aktifan siswa. Iya, meningkatkan kemampuan siswa. Baru yang kedua, meningkatkan keaktifan siswa. Baru yang ketiga, nantinya membantu siswa bagaimana supaya bisa berpikir kreatif. Oke, yang terakhir Ibu, strategi yang dipersiapkan dalam kegiatan pembelajaran ini, apa strategi yang dipersiapkan?
Ada beberapa strategi yang sudah saya siapkan di sana Ibu biar tujuan pembelajaran saya ini bisa tercapai. Itu yang pertama adalah strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah PBL atau Business Creating. Di sana adalah siswa mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan matematika itu sendiri. Berikutnya adalah humus dan tidak kaku. Artinya adalah kita bisa mengimbangi antara belajar yang serius dengan belajar yang tidak membuat anak-anak itu bosan dengan kita. Berikutnya adalah memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Ketika siswa itu mampu untuk mengerjakan atau mampu untuk menjawab beberapa soal yang kita berikan, maka kita bisa bilang sama mereka, kamu hebat dan kamu memang luar biasa dalam menyelesaikan soal itu. Apresiasi. Berikutnya adalah menarik perhatian siswa. Ini apalagi kita matematika, saya pikir kalau kita tidak menggunakan strategi ini, kita bakalan tidak diperhitungkan mungkin seperti itu. Karena menarik perhatian siswa ini adalah hal yang memang strategi yang paling harus kita gunakan. Kita tarik perhatian mereka, nanti sehingga apa yang kita sampaikan sama mereka, mereka mampu untuk menangkapnya dengan baik. Berikutnya adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kalau dia melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, ini adalah artinya adalah siswa itu yang akan berperan aktif di dalam saat kita melakukan pembelajaran itu sendiri. Artinya bagaimana siswa itu aktif dalam setiap proses pembelajaran yang kita lakukan saat proses pembelajaran. Ini berkelompok. Iya, aku juga. Oh, ini belum. Jadi dalam pembentukan kelompok itu sebelum dilakukan diskusi kelompok, bagaimana Ibu mengelompokkannya? Apakah berdasarkan yang lain? Apakah ada berdasarkan yang bagaimana? Ibu mengelompokkan ini berdasarkan apa? Kalau saya bentuk kelompoknya, maksudnya dalam satu kelompok itu berbagai-bagai penikmatan. Ada yang mungkin ada yang rendah, berdasarkan hasil belajar. Iya, hasil belajar mereka. Jadi aku tidak menggabungkan mereka dalam satu kelompok ini mampu semua, tidak jadi heterogen. Iya, heterogen mereka semua. Heterogen ya. Berarti artinya digabung kemampuan yang berbeda-beda. Iya. Dari kemampuannya ini. Iya. Apakah ada yang lain, cara lain selain mengukur selain dari kemampuannya, mungkin dari gaya belajarnya? Mungkin ada juga beberapa anak ini kan kita bisa seperti ini, mereka nggak boleh tapi dari papan tulis. Mereka harus kita tulis baru mereka bisa mampu. Jadi Ibu nanti membentuk kelompok dari dalam kelas, nanti ada kelompoknya. Baik Ibu. Jadi dari tadi saya mendengarkan bahwa strategi yang disiapkan itu menggunakan metode BPR dan memoris tadi ya, artinya pembelajaran yang menyenangkan ya. Kemudian melibatkan siswa dalam pembelajaran secara aktif. Jadi Ibu melibatkan ini sebenarnya sudah masuk dalam metode PPR. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan besok ya kita akan melakukan supervisi yang mudah-mudahan Ibu terus sehat dan semangat demi anak-anak kita di dalam kelas. Oke, jadi modulnya sudah siap ya Bu, nanti tinggal saya bisa ikutin ke saya. Terima kasih hari ini Ibu Nelvi. Terima kasih banyak ya, dan sampai jumpa untuk besok. Terima kasih. Selamat umumil. Bagaimana kabarnya anak-anak itu yang baik? Sehat, Bu. Ada yang masih kurang sehat di sana? Iya, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, adakah yang belum hadir di sana? Ada, Bu. Yang belum hadir di sana sekretaris satu orang. Kenapa dia sakit? Bestari. Semoga dalam pembelajaran berikutnya dia boleh bergabung dengan ya, hari ini kita mau masuk ke materi berikut. Tapi sebelum itu, ayo gerak-gerakkan dulu badannya sebelum kita mulai pembelajaran, ya kan? Gerakkan kiri kanan biar agak lebih santai. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Hari ini dong Bu, kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Itu ada di bab 2 ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai
ekstremen dan algoritma, maka hari ini kita akan meneruskan materi kita mengenai barisan dan indeks. Ya, membantu kita menangkap ataupun memahami konsep maupun bagaimana sih definisi daripada barisan aritmatika itu sendiri. Pertanyaan yang pertama, jika diketahui urutan bilangan 2, 4, 6, 8, titik-titik, dan seterusnya ya. Jadi pertanyaannya, berapakah selisih antar bilangan tersebut? 2. Ya, berarti dari 2 ke 4 selisihnya 2. Dari mana lagi? 4. Selisihnya 2. Berikutnya, apa bilangan setelah 8? 10. Lalu 12. Lalu 14. Dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua, Bu. Bisakah kalian menyebutkan 3 angka berikutnya dari pola bilangan 47, 49, 51, 53, dan seterusnya? Bisa. Nah, angka setelah 53. 55. Berikutnya, bisakah kalian menyebutkan 3 angka berikutnya dari pola bilangan 5, 15, 25, 35, titik-titik, dan seterusnya? Bisa. Ayo, berapa? 45. Kalau ibu bilang 1 angka lagi? 73. Masih mau pertanyaannya? Iya, bagaimana urutannya? Ayo. Dari jawaban yang sudah kamu buat di nomor 1 tadi, bagaimana urutannya di sana? Apakah dia berbeda atau seperti apa? Berbeda atau tidak? Kok berbeda? Bagaimana urutannya? Berikutnya, lalu bagaimana selisihnya? Selisihnya sama. Iya kan? Tengok dulu. 2, 4, 6, 8. Selisih dari 2. Dari 2 ke 4 selisihnya 2. Artinya selisih dari barisan ini tetap ataupun sama. Yang terakhir, Bu. Dari jawaban yang sudah kamu kerjakan, ambil kesimpulan apa sih itu bahasa aritmatika? Ayo, apa sih itu bahasa aritmatika itu sendiri? Apa? Ada yang bisa jawab? Menurut saya barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki suku 1, 2, 3, dan seterusnya dan memiliki selisih yang sama. Iya, berikan aplaus untuk yang lain, satu lagi. Ada lagi? Ada lagi? Dia punya yang namanya selisih atau beda. Itu ya. Untuk lebih memahami Bu, apa sih itu barisan aritmatika, Ibu mau tunjukkan sebuah video, lalu kalian di sana akan simak bagus-bagus videonya. Iya, dari video ini nanti kita akan tahu apa sih itu barisan aritmatika, biar lebih pemahaman lebih kuat.
Ya kan? Ada bulan berikutnya. Pada bulan berikutnya lagi. Yang jadi pertanyaannya, kalau dia ingin mengetahui berapa sih banyak daun yang tumbuh ketika di bulan Desember. 35 Daun. dari mana coba? Dari mana kamu bisa dapat Aku coba? matematika. Matematika, Bu. Simpulan dari sini apa? Selisih dari bulan Januari sampai ke Desember berapa selisihnya? Iya. Abang bisa tulis dulu. Enggak, Ibu. Bu bisa lagi dulu tadi. Apakah Juni? Bulan Juli? Bulan Agustus? September? Ayo lo. September berapa? Oktober? November? Desember? Berarti banyak daun. Ketika dia mau mengetahui berapa sih banyak daunnya pada bulan Desember itu banyak daunnya 35. Sudah? Sudah mulai paham itu konsepnya apa? Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Misalnya yang pertama tujuannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan suku kain dan beda dari barisan aritmatika. Yang terakhir, peserta didik itu mampu menentukan rumus UN. UN itu maksudnya suku ke dari barisan aritmatika ini sendiri. Ya, sebelum kita masuk pada berikutnya, Ibu mau kasih satu penyemangatmu supaya kau semakin lama semakin niat untuk belajar. Dan kau bilang bahwa segala-galanya kan bukan pendidikan, ya kan? Tapi pendidikan itu adalah hal yang nomor satu. Ketika kamu mau keluar nantinya itu, kamu tambahan apa dulu? Ya kan? Pas sekarang nanya itu. Iya. Ibu mau kasih satu motivasi untuk mau pengetahuanmu bertambah, ya kan? Tetapi ilmu sosialmu juga bertambah. Kau bisa bekerja sama dengan temanmu, kau boleh lebih menambah pengetahuanmu di sekolah. Jangan berpikir bahwa, jangan buat konsepmu bahwa sekolah itu cuma belajar aja, cuma belajar. Tetapi kau juga di sana diajari bagaimana kamu bisa menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Siapa yang masih ingat profil belajar Pancasila? Ada berapa? 6. Nama itu 7. Ada apa saja sih itu? Beriman. Ya. Kritis. Royong. Kreatif. Mandiri. Satu lagi. Satu lagi. Ya, kebinekaan ini adalah profil pelajar Pancasila yang harus kamu terapkan juga dalam kehidupanmu. Kelas 7 manis itu. Sudah? Mari kita tanya. Baris pertama ini dong, Bu.
kita buat dalam bentuk seperti apa? 20 tambah 4. Dia 20 berapa kali tambah berapa? Ditambah 4 kali. Yang kelima. 6. Itu dia 20 tambah 4 Banyak. Yang jadi pertanyaannya tadi apa? Di baris ke-15 sama dengan kita buat seperti ini. 20 ini apa sih sebenarnya? Kenapa ada 20? Cukup Pertama. balik ke sini, barisan ke-15. Kita buat dalam bentuk seperti ini. Maka berapa kira-kira? 20 ditambah 14 dari mana? Kalau kita flash talk, kita lihat kembali 1 sampai 5 barisan ini. Ya kan? Kamu lihat barisannya semua. 1, 2, 3 sampai 5. Barisan pertama tadi 20, barisan kedua sana dia 20, banyak 3 kali ya kan? Barisan kelima banyak 4. Ini pada barisan yang kita cari, ya kan? Ya atau tidak? Barisan adalah barisan yang kita cari. Oh, dia di sini teman-teman. Ini dikatakan apa? Kita katakan dia sebagai bisa kita kemudian dalam rumus barisan aritmatika. Kita dapatkan dari N dikurang. Biasanya kalau dalam aritmatika ini kita simpulkan dia dengan B. B itu sama dengan selisih atau B dikali beda. Maka kesimpulannya apa di sana? Kesimpulannya ada dari yang sudah kita kerjakan ini. Jadi rumus umum menentukan suku PN pada barisan aritmatika adalah Kali B. ulang. Rumus barisan aritmatika adalah Kurang 1 kali B. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah dia yang kamu sebut beda. Bisa tahu? Sudah? Sebelum ibu lanjutkan, kita salah dulu. Mengapa hanya 25% yang jawab? Paham Bu? Kalau kamu paham, kamu bahas contoh soal. 3 kali. Contoh soal yang pertama. Dikatakan tentukan rumus suku M. Mencari dulu yang namanya suku bernama. Berapa yang kira-kira? Ya. Tidak. Bisa sini.
6. 6 kurang 1. Oke, sama dengan 18. Pernahkah kamu belajar mengenai metode eliminasi, substitusi, campuran pernah? Pernah? Pernah mempelajari eliminasi? Eliminasi itu apa? Menghilangkan. Menghilangkan. Apa yang kita hilangkan di sana? Apa yang kita hilangkan di sana? Bisa kita hilangkan A-nya, bisa kita hilangkan B-nya. Tergantung mutu, ya kan? Tergantung gabung. Berarti eliminasi. Gabungan memperhatikan di papan tulis. Sekarang kita hilangkan eliminasi. A dikurang A. Hilang yang mana lagi? Hilang 0 kan? Yang lagi kan? Berarti 2B dikurang 5B. Minus 3B. Sama dengan 9. Maka D-nya sama dengan minus 9 dibagi minus 3. B-nya sama dengan berapa? 3. 3 Bu. Sudah dapat B-nya? Sudah Bu. Kalau dapat B-nya, maka itu lebih membuat kita untuk mencari kode yang konkret. Sama dengan 9. Ingat ya, substitusi B-nya di dalam persamaan yang pertama. 3 ditambah dan dikurang 1 kali 3. sama dengan 3 ditambah 3N. Dari mana 3N-nya? Dari mana 3N-nya? Ingat, ada N dikurang 1 kali 3. Berarti 3 dikali N berapa? 3N. 3 dikali minus 1. Maka UN-nya berapa di sana? 3N. 3 dikurang 3 itu sama dengan 3 dikurang 3 Sisanya berapa? Apa sisanya? Berapa kesimpulannya? Bisa. Jadi apa ini? Rumus untuk pelan-pelan deh. Adalah UN dan 3N. itu hasil daripada diskusi kelompoknya di sana. Kelompok mana tadi sudah selesai? Ini kotak pen. Iya. Siapa kira-kira yang bisa mempresentasikan? Ayo, semua silakan. Masih belum selesai, silakan kamu kerjakan dan kamu perhatikan teman-temanmu yang akan mempresentasikan hasil. Kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil kelompok kami dalam rangka mengerjakan 2 soal yang berada di papan tulis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Sangkutama dari Papua. Nama saya Azriel Christopher Lagain Bulu. Nama saya Alvinda Putri. Nama saya Nidesa. Maka dari itu kami akan langsung masuk untuk membahasnya. Baik, saya akan di sini membacakan soal, yaitu soal pertama. Lengkapilah susunan bilangan berikut berdasarkan pola yang ada. Kita lihat pola terbentuk. Berapakah banyak persegi yang berwarna coklat pada pola tersebut? Baik, dari penjelasannya kami menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali D.
sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di sini kita lihat UN-nya itu adalah suku yang ditanya, yaitu suku yang ke-7. Oke, baik. Kemudian suku pertama atau A yaitu 1. Bisa kita lihat di sini 1. 1 kemudian ditambah N-nya kita ambil lagi dari suku yang dicari atau suku suku 7 itu 7 dikurang 1 dikali selisih. Bisa kita lihat di sini jika kita hitungkan maka selisihnya yaitu 4. Maka kita taruh di sini 4. Dan 7 sama dengan kita kerjain dulu soal yang berada di dalam huruf, yaitu 7 kurang 1 sama dengan 6. Kemudian dikali 4. Nah, dari sini teman-teman ingat rumus-rumusnya kan, kayak kali dulu, baru bagi, baru tambah, baru kurang. Nah, di sini yang mana duluan dijumlahin? Tambah atau kali? Dikali. Dikali dulu bukan? Maka 7 sama dengan 1 ditambah 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian 24 ditambah 1 sama dengan 25. Baik, jadi itulah hasil yang kami dapatkan dari nomor 1 dan nomor 2. Jika ada yang mau bertanya, Sudah sama. Dengarkan dulu si Rian bicara ya. Rian ya. Ayo simpulkan dulu apa yang sudah mau pelajari pada hari ini. Yang disebutkannya itu bahwa barisan matematika adalah suatu barisan berbeda memiliki suatu selisih atau suku yang berurutan yang tetap. Iya. Ada lagi? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini? Ada? Selain abang ini. Ayo dari kakak dulu. Dari yang saya dapatkan, barisan aritmetika adalah suatu bilangan yang memiliki beberapa suku, misalnya seperti suku 3, dan dia memiliki beberapa selisih yang berbeda. Nah, barisan aritmetika ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat menanam pohon tadi, kita mengamati berapa banyak daun seiring dengan dia. Dan rumus yang kita pelajari hari rumus untuk menentukan suku UN pada barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Iya, silakan kita berikan aplaus. Selamat siang Ibu Nevi. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan supervisi kemarin? Ya? Bagaimana perasaannya? Iya, perasaan saya setelah mengurus supervisi kemarin itu saya senang dan memang ada sedikit gugupnya karena memang tapi di balik itu semua saya tiba-tiba gugupnya hilang karena memang sebelumnya sudah Ibu bimbing, sebelumnya sudah Ibu beritahu bahwa begini dan ketika sudah masuk ke proses pembelajaran saya nggak bingung lagi, saya nggak meraba-raba lagi, tapi saya sudah paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan sama saya. Oke, terima kasih Ibu. Baik. Di sini kan kita masuk kepada kegiatan pasca observasi. Iya. Yang kemarin kita sudah melakukan pra, baru kemudian observasi kemarin atau supervisi, baru yang ketiganya adalah pasca. Baik, saya akan bertanya. Itu ada beberapa pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya sudah tercapai pada saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas? Iya, saya sudah melakukan pembelajaran bahwa tujuan pembelajaran yang saya sudah rancang itu tercapai sesuai dengan apa yang Sudah tercapai. Sudah tercapai. Oke. Apakah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana Ibu pada saat pra-observasi? Artinya sesudah direncanakan, di sana kemarin ada beberapa kegiatan ya,
yang sudah Iya. dilaksanakan, bahkan ada strategi yang dipakai. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana Ibu pada saat praobservasi? Menurut saya apa yang sudah proses pembelajaran yang saya lakukan itu memang sudah semuanya sudah sesuai dengan apa yang sudah kegiatan pembelajaran yang sudah sesuai. Dapat dimengerti oleh murid itu ya, apa Iya. yang Ibu sampaikannya. Benar. Kira-kira setelah Ibu melakukan pembelajaran itu, kira-kira bagaimana ekspresi siswa menerima pembelajaran itu? Mereka sangat senang dan mereka sangat tertarik dengan apa yang sudah saya jelaskan sama mereka. Itulah yang Ibu rasakan. Iya. Ketika Ibu melakukan asesmen, Ibu mendapatkan nilai-nilai anak ini bagaimana hasilnya? Asesmen yang saya lakukan kemarin adalah dengan mengasihkan LKPD sama anak-anak. Ya, mereka saya bentuk per kelompok. Mereka mengerjakan per kelompok, lalu setelah mereka kerjakan, mereka mempresentasikan di depan apa hasil daripada kelompok mereka. Berikutnya nanti kan ada yang namanya asesmen formatif. Asesmen ada beberapa soal yang berhubungan memang dengan matematika, dan itu menjadi asesmen saya untuk penilaian saya kepada anak. Dan hasilnya? Kalau hasil yang dari LKPD ada berbentuk Iya, kemarin kan LPS, hanya satu dua ya kelompok yang menyajikan. Dan Iya. yang berikutnya bagaimana menurut Ibu setelah Ibu melihatnya hasilnya bagaimana? Iya. Setelah saya periksa hasil beberapa kelompok yang lainnya, memang mereka sudah bisa untuk Sudah baik ya Bu? Iya, sudah baik. Baik Ibu. Apa kira-kira yang perlu Ibu tingkatkan lagi selain itu? Apa kira-kira yang perlu Ibu tingkatkan? Oh, menurut saya harusnya seperti ini. Apa kira-kira yang terpikirkan Ibu? Iya. Yang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu mungkin ya saya memang terlalu fokus dalam pembelajaran, jadi saya tidak memperhatikan kondisi siswa itu. Ada memang yang mereka lagi merenung ketika kita lagi mengajar, karena kita terlalu fokusnya ya kita jadi nggak memperhatikan mereka. Itu adalah salah satu yang memang harus saya tingkatkan, bahwa saya juga harus memperhatikan mereka. Tapi ada satu poin yang kemarin Ibu saya suka itu pada saat Ibu menyajikan video pembelajaran itu mengenai barisan aritmetika itu, saya sangat senang melihatnya itu. Dan itu mungkin menurut saya jadi satu inspirasi untuk saya sendiri ya. Jadi menurut saya baguslah the best Ibu. Oke. Baik Bu, yang terakhir, pertanyaan terakhir saya, apa komitmen Ibu untuk pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan untuk selanjutnya? Ya, komitmen saya dalam pelajaran selanjutnya itu adalah saya bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya sana adalah saya bisa mengembangkan diri saya juga, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu selalu berpusat pada siswa. Apakah Ibu sudah melakukan refleksi untuk siswa, evaluasi pembelajaran yang Ibu laksanakan? untuk saya atau untuk siswa? Untuk siswa, artinya siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran untuk siswa. Ibu sudah merefleksikan diri? Ya, Sudah. Oke. Untuk anak-anak sudah? refleksi peserta didik. Iya. Sudah. Oke. Baik Ibu, terima kasih hari ini. Yang mudah-mudahan tetap kita mengembangkan diri. Kita sebagai satu komunitas, satu jurusan matematika ya. Jadi saling membagilah kita. Dan kedepannya Ibu jangan segan-segan ada hal tertentu boleh ditanyakan, ada hal tertentu juga boleh dilakukan kepada saya dan kepada teman-teman. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang.